Baik, kita ada di minggu yang terakhir di bulan November. Dan sepanjang bulan November kita udah sama-sama dibekali dengan tema sepanjang bulan November, yaitu misi kerajaan ya, atau kingdom mission. Nah, di minggu yang terakhir title-nya, topik sentralnya adalah bagaimana kita menjalankan misi kerajaan dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Bagaimana kita menghadirkan Kristus di setiap tempat yang kita kunjungi. Oke. Saudara pernah nggak ada di sebuah tempat, ada di sebuah lokasi, ada di sebuah situasi, atau ada di sebuah kumpulan, ada nggak ada saudara nggak ngaruh? Pernah? Atau mungkin sebaliknya, saudara pernah ada di sebuah lokasi, sebuah tempat, di mana kehadiran saudara begitu dinantikan. Kehadiran saudara begitu ditunggu-tunggu banyak orang. Pernah saudara datang di sebuah tempat, lalu tiba-tiba waktu saudara datang di tempat itu, lalu kemudian orang berkata gini, nah akhirnya yang ditunggu datang. Bukan karena dia ulang tahun. Setuju teman-teman, pernah? Atau sejak awal saudara udah ada di situ, tapi orang gak merasakan eksistensi kehadiran saudara. Nah, dalam kehidupan ini banyak kali saya menemukan ada begitu banyak orang Kristen seringkali melakukan apa yang baik padahal Tuhan gak suruh. Saya ulang ya. Seringkali dalam kehidupan kita melakukan apa yang baik padahal Tuhan gak suruh. Yang Tuhan suruh nginjil, kita rajin ibadah. Bukan ibadah salah. Seringkali kita cukup puas kalau kita udah jadi orang Kristen yang rajin ibadah. Rajin pelayanan. Sementara yang Tuhan suruh nginjil, yang Tuhan suruh muridkan orang. Saudara percaya enggak kalau Tuhan suruh berarti, saudara percaya bahwa Tuhan itu Tuhanmu? Setuju ya? Nah, kalau Tuhan itu Tuhanmu, jadi jangan sampai Tuhan berkata gini, aku enggak kenal kalian, hai pembuat kejahatan. Mereka udah melayani Tuhan belum itu? Di ayat itu. Udah belum? Udah ya? Udah enggak? Waktu ayat itu ditulis. Aku telah mengusir setan demi namamu. Aku telah menyembuhkan orang sakit. Lalu Yesus berkata apa? Kamu siapa? Aku enggak mengenal kamu. Hai pembuat kejahatan. Kalau saya jadi Yesus saya akan begini. Aku enggak kenal kamu. Hai pembual. Bukan cuma buat kejahatan tapi pembual. Nah kalau Yesus itu Tuhan, kalau dia Tuhan kita berarti apa yang dia suruh kita lakukan enggak? Nah terus kalau apa yang dia suruh kita enggak lakukan, berarti yang jadi Tuhan dalam hidup kita, Tuhan apa diri kita? Halo? Maafkan saya di menit-menit awal, kita itu puas loh kalau kita ibadah loh. Rasanya udah Kristen banget. Kita udah puas banget itu loh. Kalau kita jalankan semua prinsip-prinsip firman Tuhan selain mengerjakan misi. Kita itu puas banget. Kalau udah rajin ibadah, rajin persembahan, rajin perpuluhan, rajin janji iman. Semuanya udah kecuali mengerjakan misi. Enggak ya? Nah hari ini saya ingin sharing kepada saudara tentang gereja yang misioner. Setiap kali saya ngomong gereja, itu bukan gedungnya ya, bukan. Setiap kali saya sharing, saya berkata gereja, itu bukan yang di Jalan Nanas.
Baru tahu ya ini jalan nanas ya. Ya. Waktu saya bilang gereja itu bukan organisasinya. Waktu saya sebutkan gereja yang misioner itu bukan gedungnya, programnya, lingkungannya, bukan. Waktu saya sebutkan gereja yang misioner, gereja itu ya Anda dan saya. Jadi nanti menit-menit ke depan kalau saya berkata gereja yang misioner, itu bukan, jangan bayangkan SMCC GPIA-nya, bukan. Tapi kumpulan orang percaya. Amin. Oke ya. Jadi kalau kita gereja udah gak fokus sama misi, udah gak fokus pada melakukan penjangkauan, gereja berhenti jadi gereja. Oke? Saudara, jangan sampai kita mengenali gereja dari ibadahnya loh. Oke? Jangan sampai kita berpikir, itu gereja ya? Iya, ibadahnya 3 kali. Gawat itu paradigma Anda, gereja udah salah, keliru. Halo? Oh itu gereja ya? Karena ada lambang salib. Gereja. Itu bukan gereja yang Yesus maksudkan. Itu Anda dan saya yang buat. Jadi eksisnya gereja itu bukan dari ibadahnya. Paham sampai sini? Eksisnya gereja itu bukan dalam 1 minggu, hari Minggu berapa kali dia ibadah. Bukan. Ada yang salah. Gereja itu eksis karena misinya. Berarti kalau Anda dan saya udah gak mengerjakan misi, Anda bukan gereja. Anda hanya rajin ibadah. Paham sampai sini? Halo? Jadi kalau saudara itu, ini saya tulis, menghadirkan Kristus di setiap tempat. Tempatmu di mana? Anda di sini cuma 1 minggu 1 kali. Tempatmu di mana? Di pekerjaanmu. Kalau Anda mahasiswa, tempatmu di mana? Kalau Anda seorang pekerja, Anda sebagai karyawan. Di tempat kerjamu yang hanya ruangan kecil, ada 5 orang. 5 orang itu jadi sasaran misimu dalam gereja, itu gerejamu. Paham sampai sini teman-teman? Oke, gawat itu kalau saudara berkata gini, SMCC eksis karena udah 3 kali ibadah raya. Oke, jangan ganti apa yang Tuhan suruh dengan apa yang baik. Siap pagi hari ini? Udah dapat gambarannya? Ya? Oke ya? Oke, yuk kita mulai teman-teman. Saudara, Matius pasal yang ke-28, yang saya tulis di depan ini yang ayat 19. Tapi sebelum saya menulis ayat 19, sebelum Alkitab mencatat ayat 19, ada ayat 18. Ayat 18 isinya apa coba? Ayat 18 menulis gini, lalu Yesus mendekati mereka dan berkata. Yesus mendekati mereka dan berkata. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Bayangkan loh. Coba, berarti segala kuasa itu telah diberikan kepadaku, Yesus bilang, di sorga dan di bumi. Jadi teman-teman tahu nggak? Otoritas selalu mendahului perintah. Halo? Otoritas itu selalu mendahului perintah. Perintahnya di ayat 19, otoritasnya dia kasih di ayat 18. Kenapa otoritas harus mendahului perintah? Supaya Anda tahu bahwa misi itu bukan tugas tambahan. Misi itu mandat. Halo? Anda jadi pemimpin jemaat, sebelum Anda diperintahkan, Anda dikasih otoritas.
Halo? Waktu Anda dikasih otoritas, Anda bisa menjalankan perintah. Kebayang nggak jalankan perintah tanpa otoritas? Babak belur Anda. Jadi waktu Anda jadi pemimpin Komsel, pemimpin sisi, PJ, Anda dikasih otoritas dulu. Nah, karena Anda dikasih otoritas, baru Anda menjalankan perintah. Nah, di ayat ini sama. Tuhan kasih otoritas. Setelah Anda dapat otoritas, Anda menerima perintah. Dan dampaknya apa? Otoritas membuat perintah jadi mungkin. Halo? Karena Anda punya otoritas. Bukan cuma sekedar menjalankan perintah. Otoritaslah yang membuat gini. Ketaatan itu jadi gampang. Otoritaslah yang bikin kami Jarpim bisa panggil PJ. Otoritaslah yang bikin kami Jarpim bisa perintahkan PK. Perintahkan PJ. PJ punya otoritas untuk memerintahkan PK. Kenapa? Karena otoritas mendahului perintah. Jadi tahu nggak ayat ini nggak mungkin gagal. Halo, kalau Anda nggak diajari ini bahaya. Anda nggak ngerti-ngerti, nggak punya keberanian. Kenapa saya berani? Karena saya tahu, ngerti ayat ini. Sejak saya lahir baru. Karena nggak ada yang ngajarin ini. Loh, saudara tahu bedanya otoritas dan perintah? Otoritas itu kuasa untuk menjalankan. Perintah itu apa yang harus dijalankan. Itu bedanya. Saya ulang ya, pelan-pelan ya. Otoritas itu kuasa untuk menjalankan. Saya punya kuasa. Itu otoritas. Sementara perintah, apa yang harus saya jalankan? Apa yang harus saya jalankan? Ya pergilah jadikan semua bangsa murid. Itu perintah. Nah otoritasnya apa? Kuasa di ayat 18 telah menjadi milik saya. Nah kalau kuasa itu, otoritas itu ada di saya, perintah jadi mungkin saya lakukan. Kayak tadi, para Jarpim punya otoritas. Manggil PJ, punya enggak? Punya. Penatua punya otoritas panggil Jarpim. Dan Jarpim menjalankan perintah dari sang empunya otoritas. Jadi bagaimana mungkin misi itu sulit? Loh Anda punya otoritas kok. Halo? Saudara kalau nggak breakthrough di sini. Nggak usah jadi Kristen. Saudara pasti fokus pada persoalan apa? Hidup. Emang setiap minggu yang khotbah di sini nggak punya masalah? Nggak usah saudara kagum dengan masalahmu. Ku kagum, hormat. Nggak usah. Di atas langit masih ada langit. Yang saudara pikir berat, mungkin ada yang lebih berat dari saudara. Halo? Oke, saya kasih contoh lain. Apa bedanya otoritas sama perintah? Bilang dulu sama-sama. Otoritas mendahului perintah. Makanya perintah gak akan mungkin gagal. Perintah jadi mungkin. Karena kenapa? Punya Oke, bedanya lagi saya kasih contoh. Tadinya saya gak mau lama di sini loh. Lihat wajah saudara kayak baru tahu. Bayangkan loh. Waktu saya tinggal 15 menit. Hanya bahas ini loh. Saya tadi gak ada rencana mau perlama-lama di sini loh. Ya udah. Kalau nanti gak cukup, ambil aja PPT-nya. Nah, contoh. Otoritas itu rencananya polisi. Itu otoritas. Nah, karena dia punya otoritas, dia pakai seragam polisi. Dia mojok di pinggir jalan ngatur lalu lintas. Anda nurut nggak? Kenapa? Karena dia pakai baju polisi yang menggambarkan itu otoritas. Terus kira-kira mobil patroli di depan SMCC. Terus saya yang nyetir di situ. Kira-kira begitu saya bawa mobil itu ngiung. Terus saya keluar dari mobil,
polisi itu, saya stopin orang-orang. Orang-orang nurut nggak? Kalau saya cuma pakai baju gini. Nggak akan. Siapa lu? Paham teman-teman? Jadi otoritas itu rencananya polisi, seragamnya. Saudara yang nggak pernah bawa SIM, hari ini datang ke gereja, nggak bawa SIM. Pulang nanti ada polisi di pojok jalan lampu traffic light, lampu merah. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri dengan baju otoritasnya. Saudara dakdikduk nggak? Padahal dia nggak tahu. Padahal dia nggak tahu saudara itu nggak bawa SIM dan STNK. Dia hanya menjalankan perintah dan hari itu dia cuma diam duduk. Gak ngapa-ngapain, tapi baju seragam. Kira-kira begitu lampu merah saudara atas sepeda motor langsung bahasa roh. Ora basyapata kadaraba. Kenapa? Tuhan butakan matanya Tuhan. Apalagi menjelang lampu hijau. Dia tiba-tiba bergerak dengan otoritasnya. Nahan, antri, mana SIM STNK. Saudara, Tuhan kali ini lagi. Kan ada lagu zaman dulu ya. Kayak, ku mau ikut Tuhan, memikul salibmu dengan. Hanya tim milenial, bukan milenial ya. Gen, apa itu? Baby boomer seeka ya. Enggak lah kak. Duh penghinaan kak. Paham teman-teman? Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Otoritas selalu mendahului perintah. Makanya gini, jadinya perintah ini jadi mungkin bisa dijalankan dan pasti bisa dilakukan. Kenapa? Otoritas kok. Jelas sampai sini udah yakin? Udah yakin? Yakin ya? Nah saya lanjut. Oke, Yesus memulai bukan hanya dengan perintah tapi dengan otoritas. Ayat 18 otoritas, ayat 19 kasih perintah. Nah, apa urgensinya misi? Saudara pernah dengar atau saudara pernah nyanyi laguku, mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Coba. Anda sama seperti Yesus dalam hal apa? Nyanyi tok pasti. Anda tahu nggak? Waktu Anda berkata gini, aku mau sama seperti Yesus. Ada ayatnya. Urgensi misi, menjalankan misi, mengerjakan amanat agung itu ada ayatnya, ada urgensinya. Yang pertama, Yohanes 17 ayat 18, sama seperti. Tahu gak sih arti sama seperti? Bukan lirik lagu kayak tadi. Oke, sama seperti Bapa atau engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Bukan ke dalam gereja. Kita ini jago ibadah, benar. Oke, kita jago ibadah, jago gosip, tapi gak jago beritakan Yesus. Kalau gosip di kantor, minta tambahan waktu. Ya, jam makan bunyi krrrr, jam istirahat itu to be continue. Ya, ajak makan berdua, ngobrol sampai waktu selesai. Kita lanjutkan lewat chatting ya. Bayangkan, coba kalimat itu kita lanjutkan lewat chatting ya, pemberitaan Kristus. Itu gereja itu. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kan lucu, Bapak mengutus Yesus, terus masa Yesus gak mengutus kita? Kacau. Yesus mengutus Anda bukan rajin ibadah loh. Ibadah penting, karena tempat Anda diimpartasi. Tapi jangan puas dengan ibadahmu, Anda ganti apa yang Tuhan suruh dengan apa yang baik. Gila itu. Tuh ayat yang lain. Ayat yang lain. Yohanes 20, 21 sampai 22. Bagus-bagus loh ayatnya. Gampang dihafal. 17, 18, 20, 1, 22. Gitu. Hafal. Urgensinya misi di mana? 17, 18. Maksudnya bukan 17 per 18 ya. Bukan.
17, 18. Yohanes. Ada yang lain? Ada. 20, 21, 22. Apa? Yohanes juga. Tuh, lihat. Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga 5 tahun ke depan. Tunggu saya siap kok Jeff, tunggu saya siap. Waktu saya gak punya masalah. Saya doa makin rumit masalahmu. Halo? Karena biasanya makin rumit, makin ingat Tuhan. Tapi masih saya belum tergerak loh. Berarti memang perlu tambahan kapasitas kerumitan. Tuh lihat. Demikian juga sekarang. Di ayat 7, di pasal 17 belum ada kata sekarang. Ini babak-babak terakhir. Itu Yesus udah mau goodbye. Forever. Bye. Sekarang ya. Aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi misi bukan tugas tambahan. Misi adalah identitas. Oke, tahu arti identitas? Kemanapun saudara bawa. Oke, coba saya mau tanya. Saudara coba yang pria. Yang pria saya tanya, saudara jadi pria karena saudara pakai baju laki-laki? Mulai hari ini kamu pria. Saudara yang wanita, Anda disebut identitasmu wanita karena engkau pakai baju perempuan, baju wanita. Baru tahu saya, ternyata kamu wanita ya? Enggak kan? Sejak awal Anda pria, makanya Anda pakai baju pria. Karena identitasmu pria. Itu identitas kemanapun saudara bawa. Jadi misi itu bukan tugas tambahan. Halo? Misi itu apa? Identitas. Misi itu bukan aktivitas. Bukan, misi itu identitas sama seperti Anda bernafas. Coba, itu identitas manusia hidup itu ya bernafas. Berarti kalau Anda gak menjalankan misi, Anda bukan Kristen. Kalau Anda gak menjalankan misi berarti Anda gak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu loh. Anda percaya dia bisa saja karena kepentingan-kepentingan lain. Paham teman-teman? Bukan tugas tambahan. Tapi apa? Identitas. Baca sama-sama. Percaya Injil, percaya Yesus, percaya firman-Nya, percaya ya. Coba baca, habis ini Anda langsung ragu kepercayaanmu. 2, 3. Jika Injil tidak bergerak melalui hidupmu, apakah Injil benar-benar hidup di dalammu? Coba. Kalau benar Injil itu benar-benar hidup di dalam saya nih. Anda tahu saya manusia dari mana? Saya bernafas. Coba begitu saya nggak bernafas, matilah saya. Sama, jika Injil benar-benar hidup di dalam saya, berarti apa yang hidup di dalam saya menggerakkan saya dong. Loh kalau penginjilan memenangkan jiwa, misi itu nggak menggerakkan saudara, saya itu ragu Injil itu ada di dalam saudara. Paling baca Alkitab itu perspektifnya nggak perspektif misi. Anda kalau baca Alkitab coba, perspektif Anda itu perspektif misi. Jadi beda cara bacanya. Coba, seluruh aktivitasmu tambahkan dengan yang misioner. Yang misioner. Kerja yang misioner. Didik anak, didik yang misioner. Pernikahan yang misioner. Hubungan yang misioner. Keuangan yang misioner. Tambahkan kata misioner di seluruh aktivitasmu. Langsung pekerjaan misi dikerjakan pasti. Nah, Anda gimana Anda? Coba. Alasan nikah. Udah cukup umur. Alasan punya anak. Nah, terus apa lagi kalau nggak nikah terus punya anak? Loh, gila, itu alasan-alasannya. Alasan punya anak apa? Biar anak yang lahir itu menampilkan wajah Kristus yang misioner.
Coba tambahkan semuanya. Tambahkan semuanya. Paham teman-teman? Tambahkan semuanya seluruh aktivitasmu dengan tambahan kata misioner. Training di perusahaan. Training yang misioner. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, saya tambahkan semua jawaban itu yang misioner. Itu kalau udah di kepalamu, semangat ini, saya berkhotbah sampai keringatan. Ya, lawang Anda itu semuanya kata problem kok di belakangnya. Menyembah Tuhan karena problem. Melayani Tuhan supaya problem hilang. Problem semua perspektif Anda. Halo? Aduh, waktu habis. Cepat aja ya. Saya minta tambahan waktu 2 menit aja ya. Kelamaan di otoritas dan perintah. Boleh. Ada keringatan saya, makasih. Sekarang saya mau tutup. Masalahnya tutupnya 4 poin. Cepat aja. Bagaimana memulainya ya. Bagaimana memulainya. Oke, yang pertama. Pola misi Yesus itu ada 4. Kalau Anda pelajari Alkitab. Nah, pakai pola ini. Karena kalau Anda mencontek pola hidup Yesus, Anda akan seberhasil seperti Yesus. Karena nyontek polanya, nyontek gaya hidupnya. Yang pertama, inkarnasi. Tahu arti inkarnasi? Simpelnya gini, inkarnasi ini gitu. Gini, artinya gini. Yesus turun karena kita nggak mungkin naik. Itu inkarnasi. Yesus ambil rupa sebagai manusia. Untuk tebus, ambil kita. Itu inkarnasi. Karena mustahil kita yang naik ke atas, makanya dia yang putuskan turun. Lah Anda turun enggak? Yesus masuk ke dunia, hadir di tengah manusia. Hadir di tengah pergumulan mereka. Nah Anda gimana? Orang baru curhat sedikit. Alah, aku juga banyak problem. Mau cari orang lain. Gawat Anda itu. Emang waktu anak-anak rohani itu ceritakan problemnya mereka sama saya. Coba, pernah gak saya bilang? Saya juga banyak problem. Pulang. Problemmu berapa? Ditakar. Alah. 20 dari 100. Aku 99. Mendekati final. Nggak ada itu. Halo? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dia jadi manusia. Dan diam di antara kita. Diam di antara kita loh. Berarti dia memutuskan menginkarnasikan dirinya. Dia hadir, dia masuk ke dalam dunia. Jadi Anda mesti masuk dalam hidup orang lain. Anda jangan masuk dalam hidup orang lain hanya karena Anda ingin pacaran sama orang itu. Gila itu. Tok di pikiran Anda. Anda dekati seseorang karena ada maksud, ada motif, ada tujuan. Itu tok demi bisnis lancar. Gila. Halo, Anda gak punya kepentingan yang misioner. Anda tahu gak, Anda kalau punya kepentingan yang misioner, Tuhan restui apa yang Anda lakukan. Kedua, gak cuma inkarnasi, tapi dia bangun relasi. Yesus hidup bersama. Misi Yesus dilakukan melalui kedekatan, pergaulan, dan hubungan. Dia bangun relasi, dia bukan cuma berinkarnasi. Anda pernah masuk ruang rapat pekerjaan di kantormu, Anda masuk dan Anda pulang, Anda gak sapa siapapun. Dan Anda gak ngapa-ngapain di situ, hanya eksis karena Anda hadir bagian Anda. Dan gak ngapa-ngapain. Yesus gak, dia hidup bersama, dengarkan mereka tanpa menghakimi. Anda tahu gak daya tariknya Yesus? Matius 9 ayat 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, makan tok loh. Kalau Anda ramai-ramai ikut makan karena ditraktir kan? Ayo, traktiran, Ko Jeffrey ulang tahun. Tuh, lihat. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan
makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Bayangkan betapa hebatnya daya tarik Yesus. Anda itu ya, kalau di otakmu, di kepalamu itu, di pikiranmu itu udah misioner. Tuhan yang akan cari, Tuhan yang akan kirim orang-orang yang Anda akan layani. Makanya gini, kalau Anda yang pikirkan problem, makanya Tuhan kirim problem. Nah, karena memang Anda pikirkan problem kok, oh bagus ya, anakku pikirkan problem, aku kasih problem supaya dia pikir. Loh, apa yang Anda pikirkan itu yang dia kirim. Halo? Loh, Anda kalau pikirkan duit, yang Anda doakan apa? Duit. Kalau Anda pikirkan program, berarti yang dia kirim apa? Kalau Anda pikirkan misi, yang dia kirim apa? Hal-hal yang misioner. Oke? Ya, tahu. Terakhir, pemain musik. Kak, bantu gue Jeffrey. Naik. Supaya menenangkan yang di atas. Yang ketiga, proklamasi. Proklamasi. Pertama inkarnasi, dua relasi, ketiga proklamasi. Yesus memberitakan kerajaan Allah. Misi Yesus bukan hanya berbuat baik, tetapi menyatakan kabar baik. Anda kalau cuma sekedar melakukan perbuatan baik, gak cukup. Halo? Coba, Anda itu kalau jualan, yang Anda cerita apa? Jualanmu kan? Kelihatannya apa yang Anda jual jadi jauh lebih Yesus daripada Yesus sendiri. Karena Anda suka beritakan kan apa yang Anda jual kan? Coba. Sementara Yesus yang tebus hidup Anda. Pekerjaanmu gak tebus hidupmu. Yesus yang justru yang tebus hidupmu. Lah, yang tebus hidupmu aja Anda gak ceritakan. Sementara pekerjaanmu supaya dapat cuan, supaya dapat untung, Anda ceritakan enggak? Tuh lihat. Ceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu, tawarkan dirimu dan doakan. Bukan cuman produkmu yang Anda tawarkan, bukan cuman pekerjaanmu yang Anda tawarkan, dirimu tawarkan. Tuh lihat, Lukas 4 ayat 43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Anda itu kalau diutus kantor keluar kota, keluar negeri, apa yang Anda beritakan? Pekerjaanmu kan, kantormu kan? Lah pekerjaanmu lebih sering Anda ceritakan dan beritakan, gawat. Sementara yang tebus dan berkati pekerjaanmu itu Tuhan, Yesus Kristus. Terakhir, pola misi Yesus yang terakhir, transformasi. Inkarnasi, relasi, proklamasi, dan transformasi. Yesus mengubah hidup. Misi Yesus tidak berhenti pada perkataan. Tapi menghasilkan perubahan nyata. Bantu mereka. Coba uangmu itu kalau uangmu misioner. Sasaran uangmu itu selalu tepat. Dan Anda gak pernah merasa hilang. Nah, sasaran uangmu apa? iPhone 17. Sasaran uangmu apa? iPhone 21. Belum muncul, tapi Anda visioner. Nabung dari sekarang. Gawat. Luangkan waktu untuk mentoring mereka. Follow up. Anda itu kalau jual produk, Anda follow up gak orangnya? Nanti saya pikirkan lagi ya. 1 kali 24 jam. Survei membuktikan. Bu, gimana? Sementara Yesus yang jaga Anda 1 kali 24 jam. Anda gak pernah beritakan. Gawat kekristenan kita. Saya senang banget loh khotbah misi. Khotbah topik-topik misi. Itu saya banget. Makanya lihat. Keringatan loh sampai habis waktu loh. Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan produk-produkku yang jadi unggulan supaya aku dapat closingan. Untuk menyampaikan kabar baik. Bukan untuk menyampaikan perbuatan baik. Kabar baik. Kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan. Tuh, memberitakan. Ngomong. Pembebasan kepada orang-orang tertawan.
dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan. Lagi-lagi memberitakan. Sampai 3 kali loh. Memberitakan, menyampaikan kabar baik. Ya. Baca sama-sama. 2, 3. Dunia tidak sedang menunggu gereja yang sempurna. Dunia sedang menunggu gereja yang bergerak. Aku belum sempurna kok, Jeff. Pekerjaan saya masih berantakan. Pantasan yang Anda pikirkan pekerjaanmu terus yang berantakan. Makanya dia kirim yang berantakan. Supaya makin Anda mikir. Halo? Anda pikir hidup kami juga gak rumit? Rumit. Kalau gak percaya, nanti habis ini coba kalau ada kesempatan, Jarpim curhat. Anda baru ngerti. Sementara list nama-nama Anda itu nangkring di poin-poin penting doa-doa kami. Halo? Anak-anak rohani saya itu nangkring nama-namanya dalam doa-doa ucapan kami berdua dengan orang. Kami sebutkan satu-satu. Punya masalah, berat, banyak. Tapi enggak tergeser itu posisinya. Halo? Jelas sampai sini? Oke? Itu yang saya mau titip. Ya, yuk. Oke? Iya, selesai. Udah balik. GBU all. Pisandai. Saya berdoa dan setelah ini kita lanjutkan yang lain ya. Makasih, materaikan firman-Mu. Biar hati Tuhan ada di hati kami dan menggerakkan kami. Habis ini Tuhan, seluruh aktivitas kami akan tambahkan hal-hal yang misioner. Perkataan kami misioner. Solusi-solusi yang kami tawarkan di tengah-tengah pergumulan hidup orang lain misioner. Pernikahan kami misioner. Keluarga kami misioner. Cara kami mendidik anak misioner. Cara kami menyembah misioner. Cara ketaatan kami misioner. Keuangan kami jalankan dengan misioner. Pekerjaan kami pekerjaan yang misioner. Dan kami yakin Tuhan pasti restui. Teraikan firman-Mu, hamba-Mu selesai, Roh Kudus bantu. Terjemahkan lebih kuat, lebih nyata. Dorong kami dari dalam, bukan tekan kami dari luar. Dorong kami dari dalam. Supaya kami melakukan bukan hanya perbuatan baik, bukan hanya pekerjaan baik. Tapi kabar baik dimanapun kami pergi. Makasih. Demi nama Yesus, Sang Raja yang kami sembah, mengantar kehidupan kami, membawa kami mengalami seluruh kepenuhan-Mu. Karena kami penuh, kami tebarkan kepenuhan itu kepada setiap orang yang kosong. Supaya mereka menjadi penuh di dalam Kristus. Seperti kami penuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur bersama berkata, amin.